terakhir nanti Pak Wardiman memberikan tanggapan terhadap ini. Yang pertama tentu aja Ki Janur Maula. Nah, memang karena kenapa Anda membawa satu tradisi Panji ini yang diusulkan dalam pertemuan dialog antar agama dan antar kebudayaan itu. Karena mengambil pilihan itu sangat sekali. Nanti saya minta kemudian dia bicara persoalan-persoalan apa yang Anda hadapi ketika membangun pameran ini, dan bagaimana resepsi terutama kaum muda terhadap tradisinya. Dan terakhir nanti saya minta Pak Wardiman untuk menjelaskan konteks terbaru nanti, karena ada kaitannya dengan penyelenggaraan Festival Panji yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober ini, dan di mana saya kira Les Bumi nanti akan diajak untuk terlibat. Silakan dulu Pak Jadul. Ya. Ringkas saja Mas. Ya, 7 menit nanti baru kita ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Taufik, Pak Wardiman, Dia dan teman-teman semua. Saya malah nggak menyangka malah ada pertanyaan kok Les Bumi mengangkat Panji gitu ya. Tadi Pak Wardiman mengatakan bahwa selama ini lingkungan Islam yang dianggap paling reaksioner atau dalam tanda petik menentang kisah Panji ini, karena saya tidak pernah mendengar itu ya. Jadi kalau saya terus gini mengalir ya, saya mau cerita ini aja ya, mau mengalir cerita begini. Jadi ketika saya dilantik jadi ketua Les Bumi di Cipasung di Tasikmalaya, setelah itu saya mampir ke pesantren Awi Pari. Nah, sama Gus di Awi Pari, katanya di pesantren itu ada tulisan bahwa di lingkungan pesantren Awi Pari ada petilasan Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Terus saya diajak ziarah ke situ. Nah, kebetulan harinya pas, memang di tulisan itu mengatakan kalau ziarah ke petilasan itu memang harinya saya lupa, hari tertentu. Nggak saya bocorkan di sini. Jangan lupa juga. Gitu. Dan bacaannya. Jadi di naskah itu ada harinya dan ada apa yang dibaca gitu. Nah, setelah dari situ saya punya kira-kira Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri di Tasikmalaya ini rembukan apa? Kok itu ada dua? Karena hanya ditandai dua batu gitu. Nah, bertemu di situ apa yang dirembuk? Saya cuma hanya tersimpan di sini. Nah, lalu setelah itu saya kok nggak ngerti, kok ada ngeh tentang kisah Panji itu. Lalu saya ya minta teman tuh Pak kumpulkan deh, saya ingin baca semua tulisan tentang Panji. Saya browsing gitu, saya ketemu juga kisah Pak Wardiman mengusulkan UNESCO dan seterusnya itu. Lalu saya punya banyak pertanyaan atau kemudian saya ingin menuliskannya itu. Ada beberapa hipotesa dari mana sih sebenarnya kisah Panji ini, apa konteksnya, dan yang saya paling ingat itu pengalaman ketika nonton tari Panji di Jogja. Dulu saya pernah nonton tari Panji di UIN, di IAIN Sunan Kalijogo itu. Saya mengalami tari ini kok membawa satu pengalaman yang aneh gitu. Ada rasa, jadi penarinya itu tenang tapi musiknya itu rampak gitu. Jadi kayak ada berlawanan antara penari iringan dengan gamelannya dengan penarinya itu. Seperti berlawanan, tapi kok lama-lama saya menikmati justru ini mungkin ada pertentangan antara bunyi-bunyi di luar dengan sebetulnya penari itu mengikuti bunyi-bunyi di dalam hatinya. Ya, jadi penari itu tidak terpengaruh kepada gamelannya, tapi dia kayak hanya mengikuti. Jadi ada dua zahir dengan batin, tapi kemudian jadi kayak saya mengalami katarsis itu. Nah, kemudian saya mendapat petunjuk bahwa ternyata tari Panji itu di Cirebon, ini dari Cirebon, topeng ya, tari topeng Panji di Cirebon itu para penarinya itu punya sanad silsilah kepada Sunan Kalijaga. Ketika mereka mau nari topeng itu, saya konfirmasi ke beberapa pegiat di sana yang peneliti mengkonfirmasi itu. Nah,
Lalu saya studi terus sampai kemudian kemarin 1 abad NU saya kok diundang menjadi salah satu penulis ya, tentang tradisi Islam Nusantara, dan saya kok kemudian menulisnya tentang Panji. Saya pernah tuliskan dan itu kemudian diterbitkan oleh bagian panitia satu abad NU. Nah, di dalam penelusuran saya itu saya ketemu manuskrip abad 19 yang menjadi pegangan resmi Keraton Surakarta, pedalangannya. Di situ ada keterangan bahwa kisah Panji menjadi meluas itu menjadi cerita rakyat itu antara melalui wayang gedog. Wayang gedog itu diciptakan oleh Sunan Giri, ya, Sunan Giri, dan kemudian berikutnya lalu Sunan Kalijogo menciptakan topeng. Jadi saya ketemu sumber akhirnya ini berarti benar. Nah, terus saya lacak. Jadi umumnya ya kita mengenal di kalangan ahli ya masih perdebatan sebetulnya kapan cerita Panji ini diciptakan ya. Umumnya cerita rakyat di Kediri abad 12 tentang pernikahan Raja Kediri sama Kerajaan Jenggolo ya. Sering bolak-balik ini ya, kadang Panjinya di Jenggolo, kadang Panjinya di Kediri, Dewi Sekartaji kadang disebut di Jenggolo atau kadang disebut di Kediri. Ini bisa bolak-balik. Lalu dikaitkan dengan kakawin Semara Dahana yang Empu Darmaja itu abad 12 itu. Nah, tapi saya membaca Zoetmulder di dalam bukunya Kalang, dia menolak. Dia kisah Panji kayaknya bukan dari abad 12 dari kakawin itu, tapi dari Kidung Harsawijaya yang menceritakan peperangan konteks antara empat kerajaan ya, Kediri, Jenggolo, Panjalu, Ngurawan, Singosari, Ngurawan, Kediri sama Panjalu sama Jenggolo itu sama itu sampai kemudian di situ Raden Wijaya menjadi berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, Zoetmulder mengkaitkan sebetulnya kisah Panji itu dari Harsawijaya ini. Gitu. Nah, jadi ini era Majapahit, bukan era Kediri, dan itu dibuktikan dengan banyak candi-candi, relief candi di era Majapahit yang menunjukkan itu. Tapi kemudian pertanyaan saya itu ketika Adrian Fiker itu meneliti itu, dia nggak menemukan naskah yang paling tua kecuali abad 17. Abad 17 atau abad ke-16 ya, manuskrip naskah paling tua. Jadi pertanyaan saya, benar bisa jadi pernah ada jadi cerita rakyat di Kediri tapi masih dikaitkan dengan nama rajanya. Tapi kalau kisah perkawinan putri Raja dan Pangeran kan hanya terjadi sekali. Tapi kisah Panji ini kan versinya macam-macam. Ya, ada Panji Semiran, ada Panji Anggreni, ada Panji Kudawaningpati, ada Asmorobangun yang variasi kisahnya itu kemudian sangat beragam. Tempat saya ada Panji motor. Sekarang ada Panji Gumilang. Sekarang ada Panji Gumilang. Nah, jadi bisa jadi itu cerita lisan lalu di Majapahit ya, kemudian menjadi cerita berkembang di relief. Tapi kemudian kalau itu hanya melalui relief candi, itu kemudian cerita nggak bisa menyebar ke seluruh wilayah Nusantara kecuali kalau di Belanda. Nah, nah kemudian saya ketika menemukan naskah itu berarti kemudian Sunan Giri mengambil ya kisah ini kemudian untuk dijadikan satu sarana menyebarkan satu kita tahu pasca ya Hayam Wuruk gitu ya, Majapahit kemudian itu agenda mempersatukan Nusantara itu kan dilanjutkan oleh para wali songo ya. Sunan Giri itu tidak asing lagi untuk konteks Majapahit karena beliau itu cicit atau buyutnya dari Prabu Hayam Wuruk, sehingga melanjutkan itu dalam konteks saya menghubungkannya dengan peradaban Giri Samudra ya. Tidak kebetulan juga Sunan Giri itu kecilnya disebut Joko Samudra ya. Lalu kemudian ketika menjadi ulama wali disebut Sunan Giri ya. Dan nama beliau juga Raden Paku. Jadi kisah ini menjadi paku untuk menyeimbangkan
Gili dan Segoro ini berada pedalaman dengan pesisir ya. Yang dulu untuk konteks Jenggolo Panjalu ketika Erlangga membagi wilayah Panjalu dengan Jenggolo pedalaman dan pesisir kan maunya rukun, tapi kemudian terjadi pergolakan ya, ketidakseimbangan terus menerus ya antar negara itu. Nah ini kemudian agenda untuk menyatukan menyeimbangkan hubungan-hubungan di Nusantara itu dilanjutkan oleh para Wali Songo, dan kemudian kisah ini menyebar ya. Nah jadi dari situ saya lalu berarti memang betul, walaupun mungkin akarnya ceritanya sumbernya lama, tapi kemudian Wali Songo menggunakan cerita Panji itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran kerohanian ya. Ajaran-ajaran kerohanian seperti terbukti dalam tari topeng Panji itu yang mengajarkan tentang kemanunggalan, dan di Cirebon Panji itu disebut mapan marangkang sawiji ya. Jadi orang yang bisa mengatasi hiruk pikuknya dunia, bisa mengatasi menjaga keseimbangan dunia, orang yang sudah bisa mapan marangkang sawiji. Jadi itu kunci untuk keseimbangan Nusantara ya. Dulu Raden Wijaya bisa menyeimbangkan ini, lalu pasca Yamuruk kemudian terjadi gonjang ganjing lagi. Lalu para Wali Songo kunci keseimbangan Nusantara untuk kemudian stabilitas untuk pengembangan peradaban Nusantara itu kemudian harus didasari ilmu tentang, saya mengerti kayak sedulur papat limo pancer ya, yang menjadi pancer itu orang yang bisa mapan marangkang sawiji Panji, lalu sedulur papat dilambangkan 4 kerajaan itu ya, Jenggolo, Panjalu, Singosari dan Mural. Itu lambang sedulur papat lah yang bisa menyeimbangkan ini, itu Panji, orang yang sudah mapan marangkang sawiji menjadi pancernya ya. Dan itu untuk menjadi ajaran kerohanian yang disebarkan oleh para wali, yang isinya untuk menjaga keseimbangan, tidak semata-mata hubungan antar kerajaan, tapi sebenarnya orang per orangnya itu juga mempunyai kedewasaan atau mempunyai satu orientasi terdidik ke arah kemapanan. Ya. Nah dari sinilah kemudian ketika ini prosesnya mengalir. Jadi saya kok kayak jalan sendiri. Ya. Ketika Harlah Terus Bumi kemarin di mana Usmak Ismail itu kan sorenya saya main ke PBNU, maksudnya mau memastikan konfirmasi ke ketum soal kehadiran itu. Pas di situ ada rapat untuk panitia IDC, lalu saya disuruh mendengarkan, walaupun disuruh ikut rapat, lalu saya mendengarkan, terus saya langsung spontan, loh ini ASEAN, interkultural, interreligius gitu ya kan temanya gitu. Langsung ini kalau hanya pendekatan, hanya orang masing-masing tokoh agama bicara gitu, panel gitu kan, singkat-singkat, ini terlalu kognitif. Nah, padahal kita punya jejak sejarah ya, punya ekspresi budaya yang mengikat Asia Tenggara ini, itu adalah kisah-kisah Panji gitu ya. Dan langsung diterima oleh yang hadir di rapat itu ya. Nah terus malamnya, terus besoknya saya terus diundang lagi, dipastikan rapat, saya dipertemukan dengan EO-nya. Ini Terus Bumi usul yang kemarin dirapatkan itu disetujui oleh terus, jadi hasil rapat kecil hari itu, besoknya ada rapat pleno di PBNU, dan kemudian disepakati. Tepuk tangan. Disepakati, lalu saya diundang rapat Zoom untuk dipertemukan dengan EO. Apa yang saya sampaikan diulang lagi, dan terjadilah apa yang kemarin terjadi ya. Jadi saya tidak mendapatkan penentangan atau pertanyaan yang serius tentang mengelak aja begitu saja. Saya loh ini jadi dengan sendirinya tanpa satu pemikiran, tanpa rencana, tanpa apa gitu. Ini kayak jalan sendiri. Lah malah saya kaget ketika tadi malam berarti kemarin dibuka Panji itu ada beberapa kiai, kok ada adegan peluk-pelukan di atas panggung. Saya baru kaget. Wah, saya nggak pernah saya nggak pernah berpikir itu. Saya hanya soal ini interkultural, interreligius, ASEAN. Kita dulu punya jejak ya. Kiai ini kurang romantis. Wali Songo, ASEAN, Panji. Jadi saya memasukkan
ini Panji menjadi satu akal putra. Saya detailnya tentang bagaimana pernak-pernik di atas panggung itu saya lupa, tapi nggak apa-apa, saya siap mempertanggungjawabkan itu. Nyadong juga kalau seandainya jadi hanya catatan beberapa yang kunjungi itu hanya wah Les Bumi keren, ada adegan laki-laki perempuan menari bareng di atas panggung, dan kesan dari ini Kak seperti berpelukan ya, sangat itu. Temennya Jumali itu Nah, jadi itu dia tapi itu jadi hanya pertanyaan soal itu, tapi tidak ada soal Panjinya, dan seterusnya. Malah respon paling bagus malah dari orang-orang kayak Bob Hefner ya, dari orang-orang bule, orang-orang dari Thailand. Jadi mereka bisa senang mengapresiasi itu. Jadi gitu Mas Taufik. Makasih. Terima kasih. Jadi teman-teman itu pertanggungjawaban ya. Jadi alam juga sebenarnya mendorong di mana Panji itu kemudian menjadi pembicaraan pada tingkat regional sekarang ini. Nah, Dias, mungkin Anda bisa menjelaskan ketika tiba-tiba Anda diminta untuk jadi kurasi dari pameran ini, bahkan pertunjukan juga saya dengar. Nah, itu gimana pengalaman Anda sebagai anak muda yang dijeblosin gitu? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik telah memberi waktu, Mas Riman, Jadul, dan semua yang hadir. Mengenai Panji ini sebenarnya saya juga kaget juga gitu ya. Belum tahu bagaimana prosesnya. Ya Jadul ujuk-ujuk bersepakat dengan panitia EIDC itu untuk mengangkat Panji. Adapun saya masuk menjadi kurator, mungkin sementara ini di Les Bumi yang fokus kepada kuratorial, sementara ini saya kebetulan fokus saya sebenarnya di naskah dan di aksara Nusantara. Di berita-berita yang menyebar tentang this man can read and write 30 script itu, karena memang fokus saya adalah di aksara dan di naskah. Nah, ketika diberi amanat untuk mengkurasi masalah Panji ini, cerita Panji, tentu saya menjalankan riset dulu. Walaupun sebelumnya sempat baca dan pernah juga diskusi dengan Mas Henry. Ketika waktu itu saya ketemu dengan Mas Henry masalah bicara aksara Kawi. Karena ada kaitannya, naskah Panji tertua itu dari Semaradahana, dan Kakawi Semaradahana itu terus menggunakan aksara Kawi, dan saya fokus pada aksaranya. Kemudian setelah diberi amanah oleh Kiai Jadul untuk mengkurasi naskah ini, mengkurasi cerita Panji ini, saya konsolidasi ke beberapa senior-senior yang memang fokus di bidang Panji, baik itu mereka yang mengkurasi wayang beber, ada yang punya museum juga seperti Museum Budaya Panji di Malang itu, kemudian ke beberapa peneliti yang pernah menulis Panji. Di sana saya baru mengerti dan ya Jadul juga belum cerita sebenarnya kenapa mengangkat Panji. Tapi ketika tema ini diangkat di tengah konferensi ASEAN ini, saya malah jadi seperti terilhami. Ya Jadul ini dapat wahyu dari siapa ini? Kok mengangkat Panji begitu tepat di momen konferensi ASEAN? Karena dari temuan saya setelah berbicara dengan senior, kemudian riset dari banyak buku, ternyata memang betul bahwa cerita Panji ini, yang pertama yang saya tangkap adalah cerita Panji sebagai resistensi bisa jadi, atau bahkan perlawanan terhadap dominasi epos Mahabharata yang India-sentris, yang eksklusif, yang keraton sekali. Sedangkan cerita Panji lahir dan berkembang di tengah masyarakat yang egaliter atau di luar keraton tadi itu. Sehingga cerita Panji adalah identitas bangsa kita sendiri yang lepas dari bayang-bayang epos India seperti Mahabharata, Bharatayuddha, Ramayana dan lain sebagainya. Nah, setelah saya memahami bagaimana Panji dan banyak juga masukan dari senior-senior, kemudian saya baru memilah-milih apa yang kiranya pantas untuk diangkat, yang kiranya pantas untuk ditampilkan di dalam pameran tersebut. Yang paling terlihat tentu adalah tentang wayang beber. Karena ketika saya riset juga di sana menemukan Pak Taufik, Pak Wardiman, dan beberapa event tentang Panji, di sana selalu terkait dengan pameran wayang beber. Pertama wayang beber kami temukan, yang kedua topeng, karena katanya dengan seni pertunjukan yang diinspirasi dari cerita Panji. Nah, baru yang terakhir setelah beberapa hal kita putuskan untuk menjadi bagian dari
kuratorial di pameran itu, baru fokus kepada diri saya sendiri yang ibaratnya saya di aksara dan naskah. Nah di sanalah yang tadi Pak Taufik tanyakan, apa tantangannya. Ketika mencari naskah-naskah yang ada, yang kami koleksi di nawaksara.id dan di Manuskrippedia itu, ternyata ada satu hal yang saya menemukan, oh ini nih, kalau kita bicara masalah bahwa Panji itu ketika menyebar dia tidak terikat oleh agama atau etnik. Apa? Saya menemukan di antara koleksi saya itu ada namanya Serat Megatsi. Naskahnya saya bawa dan kemarin juga ditampilkan. Serat Megatsi itu adalah kisah tentang Raden Megatsi yang merupakan putra dari Dewi Cirinaya dan Raden Panji yang merupakan cerita masyarakat Lombok. Nah, di dalam naskah itu adalah cerita Panji, cerita masyarakat Lombok. Panji yang tadi Pak Wardiman bilang selama ini Islam yang agak resisten terhadap cerita Panji. Ternyata di dalam naskah Lombok itu, naskah Panji dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dan ditulis menggunakan aksara Sasak. Nah ini yang bagi saya luar biasa. Akhirnya itu yang saya jadikan sebagai masterpiece-nya lah untuk pameran itu. Yang kedua, ternyata termasuk Ardian juga mau bilang termasuk naskah-naskah sastra-sastra Melayu diantaranya Hikayat Hang Tuah juga dari substansinya, alur cerita, terus kepahlawanan dan lain sebagainya itu kemungkinan terinspirasi dari tokoh Panji. Nah, kemudian Hikayat Hang Tuah punya koleksinya juga kami bawa juga ke pameran itu. Kebetulan teksnya berbahasa Arab juga. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri bahwa Panji tidak terikat oleh agama atau etnis tertentu. Sampailah pada hari H ketika pameran, saya bawa ke lokasi instalasi pameran dan lain-lain. Di antara sekian pengunjung yang datang itu, yang paling lama ketika melihat barang-barang koleksi itu, mereka berhenti di booth-nya naskah. Mereka tertarik untuk menanyakan, mereka tertarik untuk mengetahui, dan kalimat-kalimat yang sering muncul terutama dari para kiai yang berada di situ, ketika saya menjelaskan Serat Megatsi, mereka baru menyadari bahwa Islam itu tidak hanya Arab, bahwa peradaban Panji bukanlah peradaban Hindu-Buddha. Nyatanya naskah yang bercerita tentang Panji juga dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak hal yang saya kira ini adalah gebrakan dan membuat para kiai ini shock gitu, bahwa Islam ternyata tidak hanya melulu beraksara Arab, tidak hanya melulu berbahasa Arab, tidak hanya melulu bercerita tentang kisah-kisah Timur Tengah. Dia juga bisa menyerap, bisa beradaptasi dengan apa yang lahir di bumi kita sendiri. Nah begitu. Kemudian setelah pelaksanaan acara itu banyak yang tertarik, banyak yang terutama merasa kaget dengan naskah itu serat Megatsi itu, yang lebih menjadikan kami sebagai tim merasa dapat prestis juga di sana. Itu adalah tanggapan dari para pemerhati budaya, termasuk kemarin Pak Yudo Giris Cahyo dari Pandi itu, terus Pak Heru Nugroho juga datang ke sana dan melihat sama. Kesan pertamanya adalah ini apa kaitannya Panji dengan Islam gitu. Karena acaranya adalah acara PBNU begitu. Saya bisa menjelaskan di sana bahwa Les Bumi di sana sebagai yang ditunjuk untuk mengisi salah satu acara di dalam konferensi itu, menawarkan kepada forum, menawarkan kepada konferensi bahwa kita nih ASEAN yang sedang berkumpul ini, kita punya dialog interreligius interkultural ini. Di bagian interkultural ini, Les Bumi menawarkan kepada forum bahwa ada sesuatu yang menjadi milik kita bersama, yang kita sama-sama mempunyainya, kita sama-sama memilikinya, mengembangkannya. Apa? Yaitu Panji. Maka saya bilang kepada para wartawan terutama, apa sih Les Bumi mengangkat Panji ini? Bahwa Les Bumi mengangkat Panji ini menawarkan kepada forum ASEAN Conference ini Panji sebagai instrumen pengikat budaya ASEAN. Dan itu yang menjadi catatan beberapa teman dan wartawan yang bertanya kepada kurator di lokasi pameran itu. Dan alhamdulillah
berjalan lancar dengan hal-hal yang bagi saya juga bersyukur, terutama terbukanya para kiai untuk menerima ada gambar wayang di sana, ada topeng di sana, ada tarian di sana. Walaupun nanti ada efek dan lain-lain, ternyata yang jadul sudah siap mempertanggungjawabkan. Mungkin itu dari saya. Nanti barangkali mau melihat lagi naskah-naskahnya saya bawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Dias, ini pengalaman kurator muda ini Pak. Kalau kita selama ini Panji itu kan menganggap sebagai heritage, warisan. Nah, mereka langsung menghadapi tantangan-tantangan baru, persoalan baru ya. Terima kasih Dias. Sekarang Pak Wardiman silakan memberikan komentar ini sebagai orang yang sudah sangat lama, mungkin sekitar mengetahui Panji sudah lama tentu saja, tapi sejak 2015 itu betul-betul menjadi avant-garde betul dalam memperjuangkan Panji itu sebagai memori kolektif bersama. Jadi mengajak tidak saja di Indonesia, tapi di Malaysia, di Singapura, di Kamboja untuk menjadikan Panji ini sebagai warisan bersama. Silakan Pak Wardiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Les Bumi yang terhormat, Pak Razen, tokoh budaya Panji, Bapak Dias, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Jadi kalau saya memperkenalkan diri, saya selalu mengatakan saya ini provokator Panji sejak tahun 2015, Pak. Satu. Kedua, sebelum saya mengomentari atau memberi pandangan mengenai Panji, saya ingin menceritakan pada ibu bapak semua bagaimana saya bisa terlibat dalam Panji. Jadi sejarahnya agak aneh, yaitu dimulai pada tahun 2009 ketika saya menerima sebuah buku tebal, yaitu Perang Jawa, riwayat Perang Jawa dan Pangeran Diponegoro oleh seorang Inggris, Peter Carey namanya. Dan waktu saya baca itu, saya tidak keluar rumah 4 hari, Pak. Jadi itu adalah buku sejarah yang sangat-sangat tepat. Karena apa? Dia tidak mengarang sendiri, tidak mengadakan dugaan-dugaan, tapi semua berdasarkan laporan orang Belanda, laporan orang Inggris pada waktu menjajah Jawa tahun 1800. Jadi saya sangat terkesan dan saya ingin meluruskan sejarah Pangeran Diponegoro yang sejarah itu dikutip oleh buku-buku sejarah di SMP dan SMA yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu berontak karena ingin merebut tahta. Nah, buku itu membuktikan sebaliknya. Jadi Pangeran Diponegoro itu mengangkat senjata karena rakyat Jawa waktu itu, Jawa Tengah tentunya, sangat miskin, terbeban pajak dan terbeban dengan opium. Opium itu adalah madat ya Pak ya, madat. Dan kemudian seolah-olah Diponegoro menyerang duluan. Enggak, Diponegoro di pesantren Tegalrejo. Jadi dia sejak umur 7 tahun Diponegoro dibawa oleh Ratu Ageng. Ratu Ageng itu permaisuri Hamengkubuwono pertama, dibawa ke pesantren. Jadi didikan beliau bukan didikan keraton, tapi didikan Islam. Ya, sangat. Beliau bergaul atau berteman dengan para kiai-kiai di sekitar Tegalrejo, Jogja. Malah istri pertamanya itu adalah putri dari seorang kiai. Ya. Jadi saya ingin meluruskan, tapi sukar, karena sejarah dari mulut ke mulut bahwa Diponegoro berontak itu keras sekali. Jadi saya memakai sistem lain. Jadi bagaimana menerbitkan kepedulian kepada Diponegoro dengan mendaftarkannya ke namanya MOW, Memory of the World, ingatan dunia atau warisan dunia.
di UNESCO. Jadi kita mulai tahun 10, 2 tahun lamanya kerja. Jadi saya harus mulai dari awal lagi. Saya ini teknolog, insinyur, nggak ngerti budaya, harus baca-baca lagi Pak naskah-naskah, harus belajar bahasa Jawa lagi. Nah, akhirnya tahun 2013 naskah Diponegoro diterima oleh UNESCO. Jadi itu mulai satu. Nah, gara-gara pengalaman saya, maka Arsip Nasional minta tolong bagaimana dengan arsip-arsip Asia Afrika yang di Bandung itu. Nah, itu juga saya ikut membantu sebagai dewan dalam satu dewan pakar dan itu diterima tahun 15. Kemudian Prof. Adif Rahman mengatakan, Pak Wardiman, itu Perpusnas, Perpustakaan Nasional ingin mengajukan panji kepada UNESCO. Tolong dibantu dong. Pertanyaan saya, Mas Arif, opo itu panji? Ya saya nggak ngerti, 0,0 pengetahuan saya mengenai panji, nggak tahu apa-apa. Tapi begitu saya masuk di Perpusnas, naskah-naskah dikumpulkan, timbul kekaguman saya yang tadi disebut Pak. Ini adalah budaya Indonesia. Kalau mau tepatnya budaya Jawa Timur, mau tepatnya. Tapi sekarang karena kita Indonesia, jadi budaya Indonesia yang tadi juga disebut ya menjadi benteng ya, benteng terhadap pengaruh dari budaya asing yang masuk. Waktu itu budaya asing masuk itu apa? Mahabharata dan Ramayana. Tapi ternyata budaya kita sendiri itu bisa bertahan, Pak. Tidak itu saja kekaguman saya. Jadi tahun 1800-an entah bagaimana cerita Panji yang sangat populer di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga di Nusantara itu kok menyeberang ke Malaysia, menyeberang ke Thailand, Myanmar, diambil oleh kerajaan-kerajaan daerah sana. Dan kalau menyeberang saya tidak hebat lah. Hebatnya itu menetap, menyeberang dan menetap dan mempunyai pengaruh. Sehingga di Asia Tenggara atau ASEAN sekarang ada yang namanya budaya Panji yang kita sebut juga dengan dari Bapak ini Pak, shared heritage, warisan bersama Pak, yang akan memperkuat intercultural toleransi ini Pak. Jadi karena itu saya waktu mengajukan ke UNESCO mengajak Malaysia, mengajak Kamboja, mengajak Thailand, mengajak perpustakaan Inggris dan mengajak perpustakaan Belanda. Jadi 5 negara yang bersama-sama mengajukan ke dan berhasil diterima Pak. Alhamdulillah. Diterima. Tepuk tangan lagi. Jadi kita harus bangga kepada budaya kita. Waduh, Panji Jumali. Tapi kebanggaan itu hanya sebagian Pak. Kebanggaan lain dari Panji itu adalah bahwa waktu itu cerita kosong. Jadi pengarang orang Indonesia atau orang Jawa itu seneng ngarang. Jadi begitu ada buku yang populer, Panji Semirang, langsung dia ngarang juga Panji Semirang, tapi dirubah-rubah itu. Sehingga terjadilah puluhan, malah mungkin ratusan cerita-cerita Panji waktu itu. Dibuat oleh ratusan pengarang dengan bahasanya sendiri. Jadi kalau di Bali dengan bahasa Bali, di Lombok dengan bahasa Lombok. Kompas, Satu. Panji Kuming. Kemudian para sanggar perlu cerita untuk menciptakan tariannya pakai Panji. Para ketoprak teater juga perlu cerita pakai Panji. Nah, tadi disebut wayang, Bapak wayang tadi. Nah, di Jawa waktu itu wayang tuh banyak. Nah, kalau wayang Purpo kan yang India tadi. Tapi wayang ini di kampung-kampung, di dukuh-dukuh itu pakai kelir satu aja. Nah, ya, ini Pak, ini diperbesar sudah kelirnya. Ya. Lalu dicerita sama dalangnya, cerita.
ya, wayang beber. Nah, waktu orang Belanda datang, mereka sangat terkagum-kagum dengan wayang beber ini. Ya. Dan karena Panji itu adalah khas daerah, maka cerita yang dipakai adalah cerita khas daerah, cerita Panji khas daerah. Sebagai contoh, Pacitan terkenal karena wayang bebernya, karena masih hidup sekarang. Itu memakai cerita Panji Joko Kembang Kuning sampai sekarang. Di Jogja pakai cerita Panji lain, di Solo pakai cerita Panji lain. Dan waktu saya ke Thailand, kaget saya Pak Rasen. Di sana Panji itu berkembang dengan bagus, sangat kuat, lebih kuat dari Indonesia Pak. Dan di sana setiap tahun ada pagelaran, nama pagelarannya itu Joko Kembang Kuning, tanpa B, Kemang Kuning. Orang Thailand nggak bisa ngomong B mungkin. Jadi kita lihat bahwa Panji itu betul-betul melebar dan juga merasuk di dalam. Nah, setelah itu saya tetap mengajukan naskah-naskah Indonesia atau jadi kita tahun yang lalu mengajukan naskah Hikayat Aceh, salah satu naskah tertua dari Aceh. Tahun ini kita mengajukan naskah Hamsafat Suri juga dari Aceh. Sebenarnya masih banyak naskah dari Jawa Timur, Pak, dari Jawa, dari Lombok juga. Tapi kita kekurangan pengkaji, Pak, untuk membantu untuk mengajukan juga kurang, Pak. Timur naskah Nah, lain. tapi setelah kita menerima sertifikat dari UNESCO, maka UNESCO minta supaya dilestarikan budaya, jangan sampai punah. Nah, disinilah problem Panji. Karena sejak 1960, kira-kira kenapa 1960? Karena pada waktu itu televisi datang. Dan sebelum itu cerita-cerita rakyat Panji dan cerita Panji genre atau tema anak-anak, Kelenteng Kuning, Teman Emas, Keong Emas, Panji Laras, Omai Tengah Panji Laras, Laras, Tengah Laras. itu semua dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu. Tapi begitu televisi datang, yang didengar bukan kakeknya lagi, yang didengar dilihat televisinya. Dan televisi bawa India, bawa telenovela gitu. Jadi hilanglah pengaruh Panji, dan di sekolah-sekolah Panji tidak lagi diajarkan oleh guru-guru kita, gitu, karena tadi pengaruh televisi dan pengaruh budaya Barat yang masuk. Jadi saya tidak kebagian Panji waktu masih di SD. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Arif Rahman, opo itu Panji? Dan teman-teman lain juga saya tanya, opo itu Panji? Hanya kebetulan ketemu Pak Rasen, beliau mengerti Panji. Nah, jadi kita sekarang mencoba. Jadi sejak tahun 17 diterima oleh Panji, oleh UNESCO, maka tahun 18 kami mengadakan Festival Panji Internasional dan bisa mengundang Thailand sama Kamboja. Dan kita keliling di Bali, di Surabaya, di Tulungagung, di Blitar, dan di Jogja. 5 tahun kemudian, jadi tahun ini kami mengadakan, ada debut ya, mengadakan Festival Panji yang kedua. Kami mengundang seluruh negara ASEAN, karena itulah negara di mana Panji ada. Dan dari 10 negara, 8 sudah komit Pak untuk hadir. Nanti bulan Oktober, dan kita akan menggelar di Jogja, di Solo, di Kediri, di Surabaya, dan di Malang. Ya. Jadi waktu saya tadi siang menerima undangan dari Pak Rasen, kaget saya, waduh, ini malah duluan ke istana ini. Dan yang saya kagum Pak adalah bahwa
tema Panji itu dipergunakan dengan benar, yaitu toleransi tadi, intercultural relation. Karena ini adalah perekat daripada ASEAN, bagaimana budaya bersama, warisan bersama itu yang sejak 7 abad itu, ya, itu diterima oleh ASEAN untuk dirayakan bersama, Pak. Amin. Jadi sekarang kita sedang mempersiapkan untuk apa namanya, ada 70 nanti penari yang akan datang dari Myanmar. Pertama kali menjawab itu Myanmar, kemudian yang kedua kali menjawab itu Malaysia, kemudian Kamboja hadir, kemudian Thailand hadir, Filipina hadir. Malah kita minta 10 orang, dia bilang enggak, kita akan bawa 15 orang Filipina. Brunei hadir, Malaysia hadir. Yang belum hadir adalah Vietnam dan Singapura. Kita sedang berunding dengan mereka. Jadi dari sini Bapak sekalian, maka Panji itu sudah internasional, gitu. Dan sumbangan atau kontribusi dari Les Bumi, ya, dan juga di bidang politik itu luar biasa, Pak. Sangat menghargai kami, dan kami nanti akan bersama-sama lah, Pak, ya, merayakan Panji ini. Masuk. Tepuk tangan untuk perayaan Panji. Itu 5 tahun sekali. Tapi setiap tahun kita artinya Kemdikbud itu membantu bupati-bupati yang Panji. Bupati Panji itu hanya yang ada itu hanya Kediri, Sidoarjo, sama Malang, Pak. Nah, jadi setiap tahun mereka mengadakan pagelaran Panji, dan mudah-mudahan setiap tahun makin banyak lah. Dan sekarang ditambah universitas, misalnya ada apa, batik Panji, Pak. Ada topeng Panji dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya sepakat dengan Bapak bahwa ini adalah budaya kita, bangsa kita, nenek moyang kita, dan kita perlulah bangga, dan perlu bangga bahwa bisa sampai diterima oleh masyarakat ASEAN. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merayakan ini, tahun ini Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Jadi kita rayakan juga dengan budaya bersama ini, warisan bersama ini. Nah, sehingga nanti Panji bisa langgeng lagi, Pak. Karena sekarang Panji itu hanya di beberapa kabupaten saja. Jadi yang terkenal misalnya di Sidoarjo, guru-guru SMA membuat wayang beber, sanggar-sanggar wayang beber. Di Malang ada museum, gitu. Dan di Jogja isi, di Solo juga isi mengenai Panji. Nah, Cirebon misalnya itu sedang ini, Pak. Karena kadernya makin lama makin hilang, makin tidak ada. Jadi dengan kegiatan kita ini kita akan mengangkat kader-kader lagi, dan nah ini masyarakat bisa enjoy lagi, Pak. Jadi saya pakai kata enjoy karena budaya itu memang untuk dinikmati oleh masyarakat kita. Bahwa tadi saya katakan bahwa grup ada unsur-unsur Islam yang kurang senang, itu mungkin karena warisan dari dulu, Pak. Majapahit yang Hindu itu diserang oleh Demak yang Islam. Sedangkan di Majapahit itu Panji yang mulai, sehingga otomatis semua hasil Majapahit juga dikritik, Pak. Itu biasa, Pak. Tapi sekarang terdapat unsur-unsur, tadi Pak Rai bilang unsur cinta, suatu yang universal, ya, kasih universal. Nah, itulah yang di dalam Panji patut kita bangkitkan, Pak, sehingga menjadi tadi toleransi intercultural dan interracial. Sekian, Pak Rasim. Amin. Tepuk tangan untuk Saya, perayaan. Anda bisa melihat kemudian, kita bisa melihat perjuangan ya
Pak Wardiman ini sebagai cultural hero sebenarnya untuk beberapa kebudayaan. Kalau Anda ingat dulu, mungkin beberapa belum lahir ini, ketika Pak Wardiman jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Beliau itu dari seorang teknolog lulusan Jerman, datang kemari. Sebelumnya beliau bekerja juga di DKI Jakarta. Nah, pada saat itu banyak yang bertanya, itu gimana ini kok Pak Wardiman yang dipilih jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tapi sebenarnya justru terobosan-terobosan di bidang kebudayaan yang kita kenal sekarang ini itu adalah lahir dari tangan dingin Pak Wardiman. Contohnya, jadi pengembangan museum nasional yang dulu kecil itu beliau yang ini kan. Adanya galeri nasional itu yang kita ada diresmikan pada masa beliau. Adanya pertemuan tentang gerakan non-blok dalam seni rupa dalam itu pada masa beliau. Dan banyak sekali justru terobosan-terobosan penting di bidang kebudayaan itu dilahirkan pada masa kepemimpinan Pak Wardiman yang dulu nggak diprediksi oleh orang-orang lain yang ada. Bahkan sampai banyak kegiatan-kegiatan kecil yang nggak terduga itu adalah pada masa Pak Wardiman. Sebagai orang Madura ya. Nggak tahu karena sebagai orang Madura, Iya. sebagai orang Iya. Tapi kita berikan aplaus sekali lagi Aplaus. kepada Wardiman untuk beberapa teman. Nah, saya ingin juga melanjutkan pengalaman Pak, dari Pak Wardiman itu dari mana, kenapa ada lukisan 60 meter yang dibuat ini. Jadi saudara sekalian, sebenarnya ini nanti ada kaitannya dengan Gus Dur. Ini aneh. Jadi pada tahun 96 sebenarnya kami itu ikut serta di dalam satu gerakan namanya Asian Cultural Forum and Development, itu LSM. LSM yang di Asia berkedudukan di Thailand. Ada satu program namanya Liberation Religion and Culture yang kebetulan ketuanya itu, koordinator itu Gus Dur, dan saya waktu itu masih muda sekali itu sebagai sekretaris yang ada. Jadi sama seperti yang pertemuan IEDC. Jadi bagaimana agama dan budaya itu bisa jadi kekuatan pembebas dan langsung dalam aksi yang ada. Nah, menariknya pada saat itu orang-orang yang terlibat di dalam kelompok itu kemudian bergerak melakukan perubahan sosial dalam politik. Contohnya itu ya, ada namanya seorang India, Swami Agnivesh, yang menjadi gubernur Bhopal. Kemudian yang termasuk di situ Kim Dae-jung yang kemudian jadi presiden Korea. Kemudian ada di situ Chandra Muzaffar yang membuat gerakan Pakatan, yang kemudian kelompok aliran yang menjadi alternatif dari Partai Barisan Nasional di Malaysia. Kemudian Sulak Siparaksa, dan tentu aja yang paling sukses adalah Gus Dur. Gus Dur menjadi presiden, memimpin Forum Demokrasi, kemudian jadi presiden, dan kemudian itu dianggap simbolik dari gerakan perubahan sosial dari bawah. Nah, ketika beliau jadi presiden, saya kemudian ada menjelang Olimpiade Athena, itu Komite Nasional Indonesia untuk Kebudayaan, itu KNIOK. KNIOK itu Komite Nasional Indonesia untuk Kebudayaan, seperti KONI-nya dalam olahraga. Jadi Olimpiade Athena dulu itu menginginkan adanya bahwa Olimpiade Athena, karena asal dari Olimpiade itu, mengatakan bahwa ini bukan peristiwa olahraga aja, tapi peristiwa kebudayaan. Karena itu harus ada tingkat dunia dalam bidang kebudayaan, dan Gus Dur itu mengambil inisiatif untuk membuat satu tim ya. Nah, kebetulan juga saya menjadi ketua saat itu. Nah, kemudian ada satu masalah politik yang berdekatan antara antara Indonesia dengan Yunani pada saat itu, adalah bagaimana menjadikan platform kebudayaan bisa menyelesaikan satu konflik yang ada. Salah satu konflik yang terjadi pada saat itu adalah masalah karagiosis. Jadi karagiosis ini satu jenis wayang yang ada di Yunani, dan kemudian dipermasalahkan kemudian karena dijadikan simbol untuk Olimpiade Athena tahun 2004 itu, dijadikan simbol karena wayang karagiosis ini adalah milik dari
Turki sebenarnya. Persoalannya kan Turki pernah menjajah Yunani, dan Yunani menolak itu. Jadi itu masalah agama, masalah penjajahan muncul di sana. Nah, Indonesia kemudian membawa satu platform bahwa wayang itu sebenarnya berasal dari Indonesia, karena berdasarkan salah satu tulisan penulis terkenal dari Yunani yang dapat hadiah Nobel, ya, Nikos Kazantzakis, itu disebutkan di situ dalam Zorba Decree bahwa wayang itu berasal dari Indonesia, dan itu sebagai dasar. Itulah kenapa pada tahun 2002 kemudian ketika UNESCO pertama kali mengamatkan tentang cultural heritage, intangible heritage, Pak Wardiman, kemudian Kementerian Kebudayaan itu, Pendidikan dan Kebudayaan, mengusulkanlah wayang sebagian yang pertama. Itu kami membawa delegasi itu, baik ke Eropa, baik ke Yunani, kemudian ke Prancis waktu itu, dan inilah kemudian 7 November tahun 2023 itu pertama kali diakuinya wayang sebagai intangible heritage. Dan itu yang pertama kali. Kita nggak menduga bahwa kemudian dampaknya besar sekali di lokal, karena waktu itu nggak ada presidennya. Waktu itu Cina aja yang paling banyak memberikan, karena yang paling banyak memberikan biaya ya ke ini. Begitu tahun 2003 wayang itu berkembang dan punya reaksi, baru nanti dimuncul dengan keris, kemudian dengan batik, kemudian nanti dengan yang lain, ada tari saman, kemudian tari. Nah, tahap selanjutnya kemudian UNESCO sudah mengembangkan tentang Memory of the World, itu klasifikasi lain dari intangible heritage ini. Nah, pada saat itu kebetulan kita juga mendorong, Pak, tentang perkembangan Ilagaligo. Jadi waktu ketika mungkin Pak Wardiman sadar, waktu itu alasannya bukan karena sastra sebenarnya, tapi pada saat kita melakukan perjalanan dan festival tahun 96 juga di Sulawesi, itu ada satu kelompok masyarakat yaitu bisu yang selalu disingkirkan oleh masyarakat dan tidak pernah punya puun, namanya, tidak punya pemimpin gitu, karena nggak pernah dibaptis dan selalu ditolak ke situ. Tahun 99 kita mengundang dari para bisu ini untuk melakukan perjalanan ke Jawa, dan Bali dan Jawa. Jadi ada festival besar di Bali waktu itu, diselenggarakan di Tirtagangga. Waktu itu tempatnya dari Ibu Bulan Krishna, Pak Wardiman. Disitulah kemudian di baiatlah tentang ketua dari bisu ini. Sejak itu, bahkan bukan di Sulawesi, dianukan. Sejak saat itulah kemudian berkembang, terjadi pertemuan antara berbagai kalangan seniman, budayawan internasional, dan inilah awal sebenarnya dari munculnya Lagaligo, kerjasama kemudian dengan Robert Wilson dan tampil di seluruh dunia menjadi satu model. Baru kemudian karyanya muncul. Ketika melihat ini, baru kemudian Panji ini. Kenapa kita lakukan Panji? Saya kebetulan kita kemudian melihat teks-teks mana yang Indonesia kira-kira bisa memberikan pengaruh pada dunia. Tentu saja Ilagaligo, karena itu lebih panjang dari Ramayana dan Mahabharata di awal dengan cerita panjang. Terus yang kedua itu teks tentang kematian yang ada di Rote. Jadi kematian di Rote itu kira-kira lebih panjang lagi dari cerita Panji, karena berbicara tentang sejarah seluruh itu berdasarkan ratapan, dan dia menggunakan cerita-cerita desa yang berulang-ulang dan berkembang berdasarkan atas ratapan ketika terjadi kematian di bawah pohon yang diungkapkan pada pohon lontar. Nah, yang ketiga itu Panji kita sebutkan. Kebetulan saya di Inakraf itu bertemu dengan seorang seniman, Pak Pujianto. Waktu itu beliau jadi seniman biasa aja, menggambarlah satu Panji yang pendek-pendek itu. Itu kira-kira terjadi tahun 2000. Nah, kemudian karena memang dia pada saat itu belum terlalu berkembang tentang kesenian, sementara mulai ada gejala tentang bom seni rupa. Kami melihat bahwa ini akan menjadi bentuk seni rupa esensi masa depan yang akan menjadi mencirikan itu. Akhirnya kita membuatlah satu proyek ini. Nah, proyek 60 meter lukisan Panji ini dengan Pak Pujianto
itu dikerjakan kemudian mulai dari tahun 2001 itu sampai dengan tahun 2008, tahun 2007. Jadi 8 tahun ini pekerjaannya. Jadi bayangkan beliau ini satu orang sendiri, satu persatu mungkin hanya sekitar panjangnya 20 meter dalam setahun, 30 meter, dan itu diselesaikan ya tentu saja dengan keterbatasan dana yang kita lakukan, tapi pada akhirnya selesai. Dan karya ini kemudian menariknya itu dijadikan sebagai alat diplomasi, Pak. Karya ini ketika Indonesia akan menerima keketuaan APEC dari Rusia. Jadi kalau Rusia kan ketua APEC pertama, selanjutnya yang ke-12, Indonesia yang ke-13 yang akan ada di Bali, mereka harus membuat satu kegiatan kebudayaan. Nah kebetulan delegasi Rusia ketika datang ke Indonesia itu nggak bisa menemui baik dari karena ada pergantian kementerian pada saat itu, kemudian pergantian di Taman Mini juga ketika dibawa nggak mau mereka berikan juga. Kebetulan ada karya ini, akhirnya karya inilah ya saya serahkan aja, saya percaya aja karena untuk mewakili Indonesia. Jadi melalui jalur informal sebenarnya Pak, karya ini kemudian yang digunakan untuk dipamerkan atas nama Indonesia pada pergantian keketuaan dari APEC dari Rusia ke Indonesia. Jadi karya Panji ini yang kemudian dipamerkan di Vladivostok dan di Moskow. Dan secara resmi itu bisa dilihat di dalam laporan-laporan dalam APEC itu ada. Kemudian karya ini akhirnya juga dipamerkan di beberapa tempat, juga di World Cultural Forum di Bali, kemudian juga di New York juga, di India, dan dia berjalan sendiri. Jadi memang seperti cerita Panji itu sendiri, bahwa dia melakukan perjalanan kemana-mana gitu, dan kadang tanpa ada yang menanya. Jadi ketika kita mendengarkan pertanyaan ungkapan dari Ki Jadul tadi bahwa Panji ini tiba-tiba aja hadir, nggak ada rencana, begitu juga Dias katakan, saya kira memang itu esensinya Panji, bahwa dia itu ada narasi yang terus bergerak di situ. Jadi ini cerita tentang kisah panjang wayang beber Panji yang 60 meter, yang mungkin insya Allah itu akan kita serahkan secara simbolik nanti menjadi satu galeri museum yang ada di Ancol, dan itu kerjasama dengan Les Bumi sebagai dasar. Itu karena peristiwa yang terjadi dalam 2 hari ini itu momentum. Kita sulit sekali mencari bagaimana Panji bisa duduk sebagai platform kebudayaan regionalnya dan internasional kecuali peristiwa kemarin. Dan tadi kejadiannya entah siapa yang menginisiatif kecuali Panji itu sendiri. Saudara sekalian, sekarang saya giliran Anda untuk yang ingin bertanya ya. Kita masih ada waktu 20 menit dan silakan nanti